94.9 Good News FM, good news for the family. Yes, selamat siang, di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda semua di kesempatan siang hari ini ya dalam program Zona Bisnis. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Nggak seperti biasa karena bulan lalu kita sempat off ya. Hari ini harus banget nih ya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kita ada di layar yang terpisah nih. Sama sapa dulu Miss Sylvie, apa kabar? Halo, kabar baik Kak. Lagi di mana nih, Miss? Saya lagi di Surabaya. Surabaya. Oke. Miss Naomi juga ini. Lagi di mana nih, Miss Lagi di Naomi? Bandung aja Kak. Di Bandung. Oke, ini dia. Ini Iya. benar-benar spesial karena ini masih berurutan ya. Senin itu kita Kartini, jadi kita punya tema hari ini adalah Kartini juga ya. Sama-sama apa dulu. Today's Kartini lah ya. Kalau sama beliau berdua itu kan bisa kita punya tema Inspiring Faith, Empowering Work ya. Kita kalau dengar dari beberapa kisahnya kita tahu banget bahwa beliau berdua tuh tidak hanya bekerja untuk apa namanya family juga, tetapi juga ada memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Oke, nggak lama-lama. Saya mau sapa dulu. Sehat luar biasa ya, Miss Sylvie dan Miss Naomi ya. Puji Sehat. Tuhan karena sehat. Iya. Well, Gus Somli saya juga invite Anda kalau ada yang ingin bergabung, ada yang tanya-tanya, meskipun ada beberapa yang sudah saya share temanya, sudah ada pertanyaan. Tadi kayaknya saya sempat masukin juga ke grup sharing saking semangatnya. But it's okay ya, karena pasti itu akan bisa diakomodasi dengan sangat luar biasa ya. Miss Sylvie dan Miss Naomi ya, seperti biasa nanti akan ada dua jawaban. Menurut Miss berdua ini sebagai wanita atau perempuan dan entrepreneur, apa sih arti menjadi Kartini masa kini? Miss Silva dulu, silakan. Oke, kalau buat aku menjadi Kartini masa kini tuh gimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita ya dan Mhm. menjadi berdaya guna gitu. Jadi gimana kita bisa memberikan peran ataupun memberikan dampak yang positif bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain yang ada di sekitar kita juga gitu. Jadi dengan semua potensi, semua bakat, semua talenta yang udah diberikan, gimana kita bisa memaksimalkan potensi dan talenta itu gitu sih. Oke, well, kalau Miss Naomi, Ya, kalau buat aku jadi Kartini zaman now ya, Mhm. bagaimana kita berani apa ya bersuara ya, memberikan opini, Hmm. menyampaikan ide gitu ya. Baik sekarang secara digital juga gitu harus tetap eksis. Terus juga bagaimana kita kan Kartini yang sekarang maksudnya kita diberi kemudahan untuk belajar ya. Mhm. Bagaimana kita mau terus belajar, mengembangkan diri gitu supaya kita tetap bisa apa ya, berkarya menurut identitas kita masing-masing, kekuatan kita gitu. Berarti kuncinya kalau dari Miss Omi itu kayak mau ya, karena semuanya sudah disediain secara terbuka dan diupayakan Betul, demikian tidak ada batasan kan ya. betul, Mau iya. dulu nih, Miss Naomi. Oke, ini dia ya. Terus yang berikutnya, kalau tema kita hari ini kan juga sentuh soal faith ya, atau iman. Nah, sejauh mana iman ini berperan dalam membentuk visi dan arah bisnis yang saat ini sedang Miss Sylvie dan Miss Naomi kembangkan, geluti, dan sayangi sedemikian rupa ya. Silahkan, Miss Sylvie dulu. Oke, kalau iman itu buat aku perannya untuk menentukan visi misi itu lebih ke gimana kita bisa terus apa ya kayak bisa terus semangat dan terus punya harapan gitu ya. Mhm. Di tengah kondisi mungkin ekonomi saat ini tidak menentu gitu ya. Jadi aku merasa dengan kondisi saat ini tantangan tuh memang sangat-sangat dibutuhkan iman yang kuat gitu ya. Karena memang Mhm. banyak banget mungkin kalau kita nggak beriman ya bisa apa istilahnya itu di tengah jalan ya udahlah kita tutup aja misalnya atau kita
ganti aja deh, ganti profesi gitu ya. Tapi eh, Mm-mm. begitu kita balik lagi ke tujuan awal kita, kenapa sih kita membangun Little Friend misalnya gitu ya? Kenapa Mm-mm. kita mau membuat mainan edukasi gitu? Sekalipun banyak tantangan, sekalipun istilahnya mungkin masih belum banyak yang aware dengan ini, tapi dengan iman itu kita jadi belajar percaya kalau oke, kita harus tetap setia gitu melewati prosesnya, sekalipun mungkin berat, tapi kita harus percaya kalau tujuan kita tuh dari awal memang baik gitu ya, tujuannya mau mengedukasi dan sebagainya gitu. Jadi di sini aku menempatkan iman tuh ya jadi ujung tombak ya untuk kita tetap melangkah, untuk kita tetap berani berinovasi, memikirkan terus pengembangannya gitu. Kalau kita nggak punya iman, ya Mm-mm. mungkin kita udah bisa kayak ya udahlah kita switch aja deh, ganti aja deh, begitu kelihatannya kayak hasilnya belum terlalu kelihatan gitu ya, kita udah kayak ngerasa udah deh kayaknya mau ganti aja, kayaknya di sini kurang oke atau kurang cocok gitu. Yang kalau aku lebih di situ ya. Yes, oke. Miss Omi. Ya, kalau aku mungkin apa ya, bikin visi misi itu kan kadang ada kepercayaan atau value kita juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan ketika value atau kepercayaan kita diuji gitu ya lewat tantangan-tantangan sekarang, ekonomi tadi yang Ci Selvi bilang juga gitu. Nah, itu sebenarnya iman juga diuji gitu. Mm-mm. Kita bikin visi misi ini supaya terlihat atau terdengar cantik, bagus, Mm-mm. supaya menjual gitu ya. Oh, kalau brand yang bagusnya mesti punya visi misi, punya nilai gitu ya, terus dibikin doang gitu. Atau memang eh, ini adalah sebuah landasan Mm-mm. gitu. Jadi disitulah makanya kenapa harus punya iman dan kenapa ada tantangan ataupun ada cobaan gitu ya. Sebenarnya untuk menguji seberapa serius sih kita jalanin itu gitu. Seberapa seberapa semangat, seberapa apa ya, seberapa visi misi kita itu tuh benar-benar bukan cuma ngomong doang gitu. Dan itu ujiannya sih memang pasti luar biasa ya, karena Ya. brand-brand besar itu kalau kita mungkin yang banyak brand-brand baru gitu ya, brand-brand besar ya diujinya kenapa bisa bertahan turun temurun gitu ya, generasi 2 3 4 karena itu ya, karena mereka visi misinya bukan cuma ditulis doang, tapi Mm-mm. juga dihidupi. Baru namanya itu imannya hidup gitu, cuma bukan iman yang ngomong doang atau faith yang ngomong doang. Oke, got it. Jadi emang tantangan itu jadi penguji ya tetap ya. Jadi tools penguji ya. Bahwa visi Betul, yang betul. dibuat itu bukan hanya pemanis, hanya untuk kayaknya nggak pas lah ya kalau nggak ada visi. Masa iya sih gitu kan? Nggak cuman pemanis tapi emang beneran nggak cuman untuk memenuhi satu kebutuhan satu corporate gitu ya. Tapi benar-benar itu bagaimana tadi Miss Omi juga sempat sentuh ya, nilai dan visi itu benar-benar ada sesuatu yang bisa dihidupi dan dilewati. Oke, tantangannya pasti Iya. itu adalah alat uji yang sangat luar biasa. Nah, em, pernah nggak sih masa sulit dalam bisnis ini dan gimana iman itu it work buat Miss Sylvie dan Miss Naomi? Dalam ngelewatin masa-masa sulit. Kalau dimension pasti sekarang pun juga sulit ya, Miss ya. Sekarang pun juga kita bisa bilang masa sulit, apalagi semua orang juga bilang hal yang sama, tiba-tiba kita approve gitu ya. Nah, gimana nih Miss Sylvie? Ya, mungkin masa sulit yang bisa aku bayangkan itu awalnya sebenarnya pandemi ya. Ya. Pandemi juga kita mengalami masa sulit di mana kita harus on off untuk bulan-bulan awal gitu kan. Terus gimana kita jualan tuh nggak bisa sebebas sebelum pandemi gitu. Mhm. Terus gimana kita harus memikirkan karyawan-karyawannya gimana supaya mereka tetap bisa kerja gitu kan. Nah Mhm. itu memang iman iman kita diuji ya kayak tadi Miss Naomi mungkin jelasin gitu. Jadi gimana kita bisa tetap eh, berjalan, bisa tetap tenang gitu ya. Karena kan pasti situasi COVID itu kan banyak yang panik ya, kayak
aduh Mhm. gimana nih gitu kan. Tapi gimana kita bisa tetap tenang dan tetap berpikir dengan jernih untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Karena Mhm. pada saat kita panik, kita imannya mulai goyah nih gitu ya, mulai terkondisikan dengan keadaan, ya kita jadinya mengambil keputusannya bisa salah gitu kan. Mhm. Tapi pada saat kita bisa tenang, bisa berpikir dengan jernih, punya iman kalau Tuhan tuh pasti punya rencana yang indah gitu ya di balik Mhm. setiap kejadian, di balik setiap tantangan yang diizinkan gitu kan. Jadi kita juga belajar gimana melewati tantangan demi tantangan khususnya pandemi dan mungkin sampai saat ini juga ya gitu tahun-tahun ini kita benar-benar belajar untuk berserah ya, belajar untuk berserah tapi bukannya jadinya nggak melakukan apa-apa gitu. Berserah Mhm. sama Tuhan tapi kita tetap melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Sambil Mhm. kita tetap kayak confess gitu ya ke diri kita sendiri dan ke orang kita juga kita tetap semangat kalau ya Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti bekerja di dalam setiap tantangan-tantangan yang kita lewati gitu. Jadi Mhm. kalau kita tuh belajar yang namanya jurus terbalik ya Kak. Jadi di Mhm. saat orang mulai panik, justru kita tuh harus punya jurus terbalik gitu. Gimana Mhm. kita justru pada saat orang panik, kitanya jangan panik gitu. Pada saat orang mungkin hopeless, kita bisa yuk pasti ada sesuatu nih pada saat pandemi contohnya. Orang-orang pada gimana nih gitu kan, tapi kita malah bisa memikirkan brand-brand baru yang kita bisa lahirkan pada saat pandemi gitu dan itu munculnya ya dari iman gitu. Dari iman, dari kita melihat oh penyataan Tuhan sampai hari ini masih terus ada loh bersama-sama dengan kita gitu. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Apa nih? Peluang apa yang Tuhan mau ajarkan? Apa hal-hal yang Tuhan mau izinkan terjadi lewat kejadian ini gitu. Ya, Kalau buat aku pribadi lebih ke situ ya. yes, memang itu hantaman paling paling besar ya kalau di pandemi ya. Miss Naomi, silakan. Ya, kalau aku ya seperti yang kita ketahui iman ya, iman tanpa perbuatan juga makanya kita harus berbuat sesuatu gitu. Nah, salah satunya yang sebenarnya sangat ada di visi misi kita dan value kita adalah misi kita kan membangun generasi dan bangsa ya untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Kadang dilemanya gimana mau punya kehidupan lebih baik nih, misalnya zaman sekarang, duh harus efisien ya, karyawan nggak boleh banyak gitu ya. Ataupun kita harus efektif, produktif bagaimana. Sama kita di sini juga, aku dan tim dan Ciselvi juga semua berjuang bagaimana, yuk kita bisa jadi lebih produktif. Bagaimana kita bisa mengembangkan skill kita. Contoh kalau kita nggak ngembangin skill, udah nih sekarang banyak banget AI gitu ya. Mhm. Desainer-desainer atau bikin konten bisa jadi udah tersisihkan atau terseleksi dengan orang-orang yang memang menggunakan teknologi. Nah, jangan sampai kita jadi pribadi yang seperti itu yang kalah sama AI gitu. Dan juga sama perusahaan kita pun ini kita juga lagi gimana caranya lebih kreatif, gimana Mhm. caranya lebih inovatif lagi gitu. Karena banyak banget apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Sekarang anak umur 20-an juga udah bisa bikin bisnis gitu. Dan mereka mungkin bisnisnya dalam arti nggak punya karyawan banyak, jadi sangat efisien. Kita yang udah bisnisnya turun-temurun, nggak turun-temurun sih ya, baru generasi kedua, tapi udah punya gerbong yang gede gitu. Bagaimana kita harus tetap efektif dan produktif juga. Nah di situ imannya adalah kita tahu bahwa bisnis bisnis apapun gitu ya di Indonesia itu punya potensi. Walaupun sekarang misalnya Indonesia Amerika ataupun ekonomi lagi perang-perangan tarif nih ya. Tapi lokal pun ataupun eh, jualan atau bisnis itu tuh masih banyak potensinya. Tinggal kita bagaimana lihatnya dari sisi positif atau enggak gitu. Dan Mhm. kalau bisa lihat dari sisi positif, kita akan terus gali bagaimana oh potensi-potensinya ada di mana aja nih. Oh, jualan apa nih yang cocok nih, yang bagus nih. Atau efisiensi-efisiensi apa yang harus kita lakukan. Bagaimana barang kita value-nya eh, tetap bagus tapi harganya juga oke. Gimana cara barang kita jangan sampai kok barang-barang impor, barang-barang China gitu ya bisa merajai di Indonesia. Ya sebagai pelaku bisnis
kita juga harus putar otak, kreativitas apa lagi yang harus kita lakukan untuk kita bisa menggempur pasar juga gitu. Jadi itulah bentuk iman juga ya. Bagaimana kalau kita terus melangkah, nggak berhenti gitu ya. Ya adalah sesekali lihat ke belakang gitu ya, ataupun lihat, tapi jangan keseringan gitu ya. Karena itu membuat kadang kita juga jadi, aduh kok gini ya, kok gitu ya gitu. Tapi ketika kita punya iman, kita sedikit demi sedikit tetap melangkah maju gitu. Itu apa ya? Itu yang hal yang kita lakukan supaya nggak ketinggalan gitu. Terlambat nggak apa-apa, mungkin sebelumnya aku sering bilang ya. Ya, Terlambat nggak apa-apa, tapi lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali gitu. Jadi nah, eh, so catatan pasti nih. harus terus melangkah sih. Yes. Ini ada eh, pertanyaan yang masuk nih. Ya, eh, selamat siang Kak. Saya perempuan muda yang sedang membangun usaha kecil dan jujur sering ngerasa nggak percaya diri, apalagi ketika harus tampil sebagai pemimpin. Gimana Kakak berdua mengembangkan kepercayaan diri sebagai pemimpin wanita dan bagaimana peran iman dalam membentuk karakter kepemimpinan Kakak berdua? Miss Sylvie dulu boleh. Oke, ya, halo, makasih buat masukannya, buat pertanyaannya. Aku juga dulu awal banget masuk tuh nggak pede ya, karena aku merasa kayak aku tuh masih banyak kurangnya gitu, kayak aku merasa kayak aku masih belum bisa nih gitu menghandle pekerjaan dengan baik gitu ya, menjadi pemimpin kan harus menjadi teladan gitu ya. Dulu aku mikirnya kayak aduh harus jadi teladan nih, segala gerak-geriknya dilihat nih sama tim gitu kan. Nah, untuk membangun kepercayaan diri pastinya nggak instan ya, semua butuh proses gitu. Dan seiring berjalan waktu, eh, aku terus belajar memperbaiki diri pastinya ya, kita harus terus belajar terus sebagai perempuan, sebagai anak muda khususnya gitu, harus berani untuk terima masukan. Nah, ini juga salah satu poin penting menurut aku ya, gimana kita bisa terima masukan atau terima teguran bukan hanya dari atasan kita tapi dari bawahan kita juga. Nah, di sini yang aku tuh coba melatih diri walaupun mungkin nggak mudah ya kita terima masukan gitu dari tim kita istilahnya gitu, tapi waktu aku mulai coba, oh pelan-pelan seperti ini gitu, lama-lama aku mulai perbaiki dan mulai akhirnya rasa percaya dirinya itu mulai tumbuh gitu, sedikit demi sedikit ya, pastinya nggak bisa langsung gitu. Sampai akhirnya menginjak tahun mungkin di atas 5 tahun gitu, baru mulai lebih pede nih untuk bisa menjadi pemimpin. Awalnya yang mulai takut-takut gitu ya, aduh ini nanti gimana ya, mereka mau dengerin nggak ya? Tapi pelan-pelan dengan adanya tadi masukan-masukan, aku minta masukan dari tim, seperti apa membangun komunikasi yang kondusif gitu ya. Terus aku juga melibatkan Tuhan juga dalam kepemimpinan aku gitu. Jadi di situ mulai, maksudnya aku menjadi diri aku sendiri juga sebagai pemimpin ya. Jadi sebagai pemimpin kita nggak bisa kayak, oh aku harus jadi kayak dia misalnya gitu. Bisa sih kita, biasanya kan kita suka ambil role model gitu. Misalnya aku pengen jadi pemimpin kayak siapa misalnya gitu, kayak A atau B. Tapi balik lagi kita tetap harus jadi diri kita sendiri juga gitu. Jadi disitulah aku mulai muncul kepercayaan diri aku tuh pelan-pelan gitu, pastinya by proses. Dan ya, terus libatin Tuhan juga sih dalam kita memimpin. Karena aku yakin waktu kita tujuannya baik ya, kita mau memimpin, kita mau menggembalakan istilahnya domba-domba nih atau tim yang sudah Tuhan percayakan, pelan-pelan Tuhan yang akan mampukan untuk kita punya leadership gitu loh. Kalau buat aku seperti itu. Oke, nah ini nih pengembangannya ternyata emang nggak instan ya. Kalau dari sisi Miss Naomi ini mungkin ada pasti pengalamannya berbeda ya Ya, sisinya. Ini silakan. tambahin sih, tadi ya namanya pemimpin itu bukan diciptakan tapi dibentuk ya. Mhm. Jadi Ya. nggak ada yang tadi ujuk-ujuk lahir langsung jadi pemimpin gitu ya, enggak, karena eh, jadi semakin kita sering di situasi bagaimana kita harus memimpin, ya semakin terbentuk juga kepemimpinan kita dan gaya memimpin kita gitu. Tentu
tadi percaya diri ya dari jam terbangnya ya. Mhm. Jadi kalau ibaratnya misalnya aku sama Ci Silvi gitu ya. Kita sama-sama mau jadi pemimpin nih gitu. Tapi misalnya Ci Silvi tempat ruang latihan untuk memimpinnya tuh seminggu tuh bisa full gitu. Ada terus yang dikerjakan atau project-project yang dia pimpin gitu. Sedangkan aku cuman satu udah gitu, ya udahlah gitu. Sisa harinya tuh nggak ngapa-ngapain. Ya otomatis otot memimpinnya akan lebih jadi si Sylvie daripada aku gitu. Dan itu yang sering menjadi apa ya? eh itu yang nggak kelihatan ya di sosial media ya gitu. Ataupun kayak kita lagi ngobrol sekarang gitu. Mungkin kakak termasuk yang pengen nih kayak Kak Naomi atau Kak Silvi gitu. Tapi nggak bisa cuma lihatnya di Zoom aja gitu. Karena kita dari kecil apa ya tanda kutip dipaksa di jadi level kedewasaan itu tuh pertama mungkin dipaksa sampai kita nanti jadi bisa. Setelah bisa kita terbiasa. Setelah udah terbiasa ya sudah jadi budaya gitu. Nah, dari kecil itu saya sama Kak Silvi kita diajar orang tua tuh untuk harus terus memimpin gitu. Sampai di sekolah, di gereja, dari 1-2 SD aja udah memimpin gitu. Bagaimana kita harus berdiri di depan panggung gitu, harus menghafal ayat gitu ya, merecite ayat gitu, tanpa tanpa lihat gitu. Terus Kali- bagaimana kalau kalau acara-acara keluarga itu harus berani ngomong gitu ya. Terus itu tuh dari kecil. Terus kalau waktu sekolah gitu udah gede SMP, bagaimana terlibat di organisasi ataupun SMA, bagaimana terlibat di OSIS gitu. Jadi itu adalah series-series dalam hidup kita yang kita tuh harus memimpin. Kitanya bilang nggak siap, tapi orang tua ataupun Tuhan bilang, ya ini kamu harus makan aja gitu. Siap nggak siap harus siap gitu. Jadi akhirnya terbentuk percaya diri dari kepemimpinan tersebut gitu. Tentu tadi Kak Silvi juga bilang kan di tengah jalan kita punya role model, tapi ya kita juga harus nemuin identitas kita sendiri gitu. Aku punya pengalaman sangat tuh mengedepankan si role model tersebut sampai akhirnya mungkin aku stres sendiri karena aku nggak bisa kayak dia gitu. Padahal harusnya jadi pemimpin versi Naomi, bukan versi role model tersebut atau versi X, versi A gitu. Nah, itu Oh, yang kita terus waktu demi waktu harus temukan dan harus apa ya? Ya sampai di tengah jalan kita nemuin panggilan kita dan nemuin style kepemimpinan kita sendiri sih. ya, oke. Oh iya, dia bilang karena untuk usaha sekarang ini kan belum ada yang dipimpin yang banyak gitu. Jadi latihannya mungkin agak susah. Seperti itu mungkin ini ada, ada lanjutannya. Jadi kayak mungkin Masukannya sih ini, kadang mikirnya nggak perlu kayak orang latih. Mm-mm. Gimana, Miss? nggak perlu orang banyak untuk memimpin. Pertama memimpin diri kita sendiri. Oh, nah ini dia, Ginsong Lia. Ini nih paling menjawab nih ya. Memimpin diri sendiri ya. Diri Setuju. sendiri kayak kita disiplin gak kita masuk kerja atau disiplin gak kita memberikan waktu-waktu untuk bisnis kita gitu. Disiplin gak Hmm, kita ya. untuk terus menambah ilmu diri kita gitu. Itu kalau kita udah disiplin kan itu kita jadi memimpin untuk diri sendiri gitu. Oke, ya kasih jempol. Betul. Jadi memang kita nggak harus memimpin banyak orang atau berapa, karena untuk melatih jam terbang harus memimpin, tapi ternyata diri sendiri, gitu Soli ya. Ini jawaban yang luar biasa. Memimpin diri sendiri bagaimana untuk disiplin dan menyediakan waktu untuk usaha yang mungkin masih kecil gitu tadi ya Miss ya. Aman sih. Sip. Oke, berikutnya ya Miss. Eh Selamat siang Kak Silvi dan Kak Naomi. Mau tanya, banyak perempuan itu punya ide bagus dan semangat, tapi seringkali mentok dirasa takut gagal atau takut dikritik. Kalau menurut Miss Silvi dan Miss Naomi, kakak dan Miss, gimana cara mengelola rasa takut itu? Apakah Miss berdua pernah mengalami masa-masa
down yang membuat hampir menyerah? Silakan, Miss. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Miss Sylvie dulu boleh? Oke, ya. Mengelola tadi pertanyaannya gimana mengelola rasa takut dan rasa gagal ya? Rasa takut rasa bisnis. Takut gagal. Mm-mm. Oke, ya. Terus, Pernah nggak mengalami? Pasti pernah ya. mm-mm. Aku termasuk orang yang sangat sulit mengambil keputusan gitu. Mm-mm. Karena aku juga orangnya takut banget gagal. Jadi takut banget kalau aku tuh bikin salah gitu. Nanti merugikan orang-orang di sekitar aku gimana gitu ya. Nah, jadi mengelola rasa takut, rasa gagalnya itu ya banyak latihan sebenarnya gitu ya. Karena kita nggak bisa menghindar juga ya gitu. Jadi di momen-momen tertentu mungkin kita bisa kabur gitu. Tapi sebenarnya ya Tuhan pengen untuk kita menghadapi rasa takut, rasa gagal tersebut gitu. Jadi, nah itu tipsnya sebenarnya dari aku ya kita harus menghadapi tersebut gitu. Karena dengan pada saat kita hadapi ternyata sebenarnya nggak setakut atau nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Kadang kita tuh terlalu banyak apa istilahnya khawatir, tapi sebenarnya belum tentu terjadinya tuh seperti yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan gitu loh. Jadi seringkali itu kayak di pikiran kita aja gitu kan, banyak kan overthinking gitu. Kadang cewek tuh Ya. suka overthinking gitu, kebanyakan mikir jadi takut melangkah gitu. Nah, jadi ya tips dari aku sih perlu untuk ada juga orang-orang di sekitar kita yang kita bisa ajak cerita ataupun kita minta masukan juga ya gitu. Jadi kadang mungkin kita juga nggak bisa memutuskan sendiri, tapi begitu kita punya orang di sekitar kita, orang circle kita yang kita bisa ajak ngobrol, kita ajak masukan juga. Ini aku lagi ngalamin gini nih, gimana ya? Aku takut atau apa? Nah, itu bisa minta masukan juga dari orang sekitar dan kita filter kembali gitu ya ke diri kita sendiri juga gitu. Oh, aku harus melangkahnya seperti apa? Gimana caranya gitu. Dan aku bersyukur banget punya orang-orang di sekitar aku, khususnya orang tua ya, yang terus mendorong aku, ayo kamu bisa gitu. Jadi dari dulu aku dikasih ruang gagal yang cukup besar gitu. Nggak apa-apa kalau kamu buat salah, tapi kamu harus belajar dari kesalahan itu, jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi di situ yang bikin aku tuh jadi oke, aku harus berani nih, kalaupun aku salah ya udah nggak apa-apa, aku minimal belajar dari kegagalan, karena kan ada istilahnya kegagalan adalah guru terbaik gitu kan, yang bisa istilahnya membuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi namanya masih muda gitu ya, pasti kita eh, pasti banget bisa melakukan kegagalan, sekalipun udah istilahnya planningnya misalnya udah perfect banget nih, tapi tetap aja pasti di tengah jalan ada yang miss gitu ya, ada yang kelewat, ada yang kelupaan dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal itu yang tadi membentuk kita, jadi jam terbang kita tuh jadi akhirnya kita jadi belajar dan terus belajar sih dari setiap pengalaman demi pengalaman gitu. Oke, well, Miss Naomi, Ya kurang lebih sama, beberapa lagi sama ya. pasti ada gagalnya gitu dan kayaknya bisa hampir tiap hari juga ada kegagalan ya karena nggak mungkin kita mendesain sesuatu terus lancar terus gitu ya, Ya. semua bahagia gitu dan eh, ya mungkin aku juga pernah terpuruk banget, tapi mungkin mesti kasih ruang juga ya untuk oke, aku gagal nih gitu. Terus ya nangis-nangis lah dikit banyak gitu ya. Tapi abis itu ya udah life must go on gitu. Kayak Mhm. yuk apa yang aku bisa lakukan lagi gitu. Dan tadi salah satu yang aku pelajarin juga value-nya adalah gimana kita mau punya output yang berbeda tapi dengan langkah yang sama terus nggak mungkin gitu. Jadi misalnya aku juga ada beberapa yang gagal lagi kok gagalnya di lubang yang sama terus gitu. Ternyata ya aku nggak ngerubah cara kerjanya, Mhm. aku nggak improvisasi gitu, aku nggak apa ya menyediakan waktu untuk yuk ini supaya nggak gagal gimana gitu bikin langkah-langkahnya dan em, alhasil ya ketika mencoba sesuatu yang baru keluar juga nih kegagalan gitu dari kegagalan ataupun eh, kadang kita juga
otak kita tuh saking kreatifnya gitu ya, kadang juga over gitu ya, perfeksionis gitu. Belum ngelakuin tapi udah mikirnya yang gagal-gagalnya gitu kan. Aku tuh Iya, kayak gitu banget gitu. Belum kreatif ngejalanin itu di situ ya Miss ya kadang kita ya, ya. belum ngejalanin tapi udah bikin plan B, plan C, plan D gitu ya. Habis itu pusing sendiri, aduh loh, ternyata ada terus ya opsi gagalnya gitu kan. Padahal pas dijalanin, loh, kok lancar sih? Kok nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi ya itu pola pikir mindset kita yang kita harus taklukkan juga gitu. Dan ya caranya dijawabnya apa supaya nggak gagal? Ya dikerjain, dilakukan gitu. Kalau dilakukan akhirnya ada pembuktian bahwa kita gagal atau enggak. Dan kalau kita gagal, ya kita buktiin lagi sama diri kita ya bahwa kita bisa sukses gitu. Kita bisa oh menang dari kegagalan ini, bisa lewatin gitu. Jadi makanya disebut life is a journey gitu kan. Hidup itu adalah petualangan, sebuah perjalanan gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini saya pilih dulu yang eh kayaknya seru buat dijawab nih. Em, mana dulu ya? Nah, Kak, ini banyak perempuan yang punya potensi jadi pemimpin, tapi terjebak dalam pikiran belum saatnya atau saya nggak cukup capable nih. Nah, menurut kakak berdua, apakah langkah pertama yang harus diambil seorang perempuan untuk mulai memimpin? Entah dalam bisnis, komunitas, atau keluarga dengan berani dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Silakan, Miss. Jadi kayak belum siap, belum waktunya, nggak capable, judges diri sendiri gitu kali ya. Silakan Miss Silvi. Oke, eh kalau ngerasa belum siap, sebenarnya kita pasti akan selalu ngerasa nggak siap sih kalau menurut aku ya. Jadi siap nggak siap tuh sebenarnya ya kita hadapi aja gitu. Karena tadi balik lagi ya belajar memimpin itu sebenarnya belajar memimpin dari mulai diri sendiri gitu. Jadi dari lingkaran terkecil aja yang bisa kita lakukan gitu. Dan sebenarnya eh, memimpin itu balik lagi ya perlu latihan gitu. Jadi kalau kita ngerasa belum capable, aku juga dulu banget pas abis lulus juga ngerasa sangat-sangat belum capable karena belum ada pengalaman gitu kan. Sedangkan orang-orang lain di sekitar aku udah pada senior gitu. Tapi ya mulai dari hal terkecil yang bisa aku lakukan aja dulu gitu. Jadi nggak usah langsung mikirin hal besar, tapi dari mulai hal terkecil yang aku bisa lakukan, aku lakukan gitu. Eh, Minimal dari memimpin diri sendiri ataupun memimpin satu dua orang aja itu udah latihan ya gitu. Jadi sebenarnya siap nggak siapnya itu ya balik lagi kita evaluasi gitu. Apakah nggak siapnya karena takut dinilai orang atau lebih nggak siapnya karena ngerasa ya itu tadi mungkin belum mampu dan sebagainya. Ya kita harus sambil terus belajar. Kalau menurut aku untuk jadi seorang pemimpin itu perlu terus belajar dan perlu latihan gitu. Jadi ya kita perlu membiasakan diri untuk terus memimpin pelan-pelan gitu ya. Walaupun mungkin rasanya kayaknya belum siap, tapi coba menyiapkan diri gitu. Apa sih hal-hal yang perlu aku lakukan untuk aku bisa jadi seorang pemimpin tuh apa gitu. Jadi sampai benar-benar merasa oke, kayaknya aku oke nih udah harus mulai belajar memimpin gitu ya. Itu sebenarnya latihannya dari hal-hal kecil sih gitu. Dari sesimpel kayak bikin jadwal hari ini mau ngapain aja ya gitu. Aku awalnya mulai dari situ belajar kayak nulis. Aku hari ini mau ngapain aja. Waktunya aku tuh tulisnya apa gitu. Kalau aku mulainya dari hal sesimpel itu sih gitu. Oke, great. Miss Omi, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau aku nambahin, aku juga tipe orangnya yang apa ya, aduh nggak siap nih, belum waktunya kayaknya gitu kan. Mhm. Terus kadang aku juga tipe yang sering membandingkan gitu. Duh, nggak pede nih, misalnya misal mau launching sebuah brand atau sebuah barang ya gitu. Terus tapi aku bandinginnya
kadang suka nggak relevan. Aku kadang suka ditegur sama mentorku sama orang tuaku juga gitu. Kamu bandingin diri sama bisnis yang udah 7 tahun, bisnis yang udah 14 tahun gitu kan. Kamu bandinginnya harus sama yang bisnisnya seumur dong, gitu. Apple to apple, gitu. Itu kadang hal yang membuat aku nggak percaya diri karena lihatnya yang udah lebih sukses, terus langsung lihat di titik dia sukses, gitu. Akhirnya aku waktu itu pas ditegur, aku nyoba lihat brand, terus aku scroll dia postingan pertamanya tahun berapa, gitu. Dan itu aku niat banget, aku scroll. Dan pas lihat postingan pertama itu kalau nggak salah dia tahun 2012 gitu ya. Terus pas 2012 sama posisinya kayak saat ini aku gitu. Pada saat itu brand tersebut cuma jual barangnya paling 2-3 item doang. Terus juga postingannya bukan yang bagus-bagus gimana gitu ya. Tapi mereka tekun aja gitu nyobain nyobain gitu. Terus dalam arti oh iya juga ya, maksudnya ini gue lagi di titik nol loh. Langsung bandingin ke orang yang atau brand yang titiknya udah titik 14 gitu ya. Ya nggak akan nyampe gitu. Jadi makanya harus bijaksana juga dalam kita melihat role model ataupun siapa yang harus dijadikan inspirasi dan sebagainya gitu. Dan eh, di situ aku belajar bagaimana eh, lebih pakai logikanya dalam arti ya kalau aku baru mainannya sama yang baru gitu. Mhm. Jangan membandingkan diri dengan yang udah luar biasa. Boleh mereka jadi role model, sumber inspirasi, tapi jangan sampai itu jadi pressure membuat kita, aduh gue kayaknya nggak layak di sana gitu. Padahal orang supaya ada di sana juga itu proses. Makanya tadi kepemimpinan atau kesuksesan itu bukan hal yang instan. Itu hal yang terus-menerus dibangun. Makanya kalau dulu peribahasa itu banyak yang bagus-bagus ya. Mungkin sekarang nggak terlalu banyak dipakai Oke. gitu. Kalau kita kan dulu belajar namanya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Kalau sekarang kan ya tanam satu investasi di A langsung jadi bukit gitu ya, nggak gitu gitu. Karena yang tadi gitu, yang memang mau kita suksesnya panjang ataupun apa ya, kita kan nggak pengen hari ini besok kaya terus habis itu lusa miskin gitu kan. Nah, ya kalau mau kayaknya terus turun menurun ya harus lewatin tantangannya juga dari hari ke hari gitu. Jadi itu yang aku banyak belajar juga. Sekarang enak sih tinggal ngomong gitu ya, tapi kemarin-kemarin ketika berjuang atau sekarang juga ada lagi berjuang tahap berikutnya juga nangis-nangis juga sih. Maksudnya terseok-seok juga ngerasain, aduh kok gue masih masih begini ya sama kayak yang 10 tahun lalu gitu ya. Tapi 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang sekarang tuh beda levelnya gitu. Jadi jangan berhenti melangkah aja tadi kayak aku bilang di awal gitu. Jadi karena ya ini adalah proses gitu. Ya. Karena hal ini juga sering terjadi deh, Miss kayaknya. Kita yang ada di sini ada yang masih di level 1, kemudian mereka yang sudah sampai di jilid 10, ya nggak sama kan ya. Ini kayaknya nggak asing juga nih, banyak terjadi di anak-anak muda mungkin yang sudah mature pun juga kadang berpikir sama nih kalau Miss Omi tadi ada pengalaman ditegur sama mentor, bener juga nih. Iya, iya, iya. Kadang kita kalau nggak diingetin akan melakukan hal yang repeat lagi ya, Miss ya. Iya betul. Kan anak muda soalnya energinya gede kan. Kita pengen selalu, ayo bagaimana supaya paling depan, ada di depan gitu ya. Betul Tapi itu. ya supaya ada di depan yang ngelewatinnya satu-satu, bukan lewatin langsung zruk gitu langsung di depan gitu. Setuju, setuju. Iya, ngelewatinya satu-satu juga kalau di race itu ya, Miss ya. Satu-satu nggak langsung ber gitu ya. Karena mereka nggak di Iya, garis yang sama kan. iya betul. Oke, great. Selamat siang Kak, saya penasaran di tengah aktivitas sebagai entrepreneur dan pemimpin, bagaimana cara Kakak berdua terus bertumbuh secara pribadi? Apakah lewat mentoring, komunitas, atau kebiasaan spiritual tertentu yang membantu Kakak berdua tetap tajam dan kuat secara mental maupun rohani? Wow, deep nih, silakan. Boleh Kak, Kak ikutan Kak lagi. Kak ikutan. Miss Sylvie dulu, Miss Naomi dulu, boleh silahkan. Yang udah siap dengan jawaban.
Oke, kalau aku sih sebenarnya eh, yang pertama itu pastinya aku ada di dalam komunitas ya. Kita berdua tuh ada di komunitas Komsel sama gereja ya. Itu udah pasti gitu. Jadi itu yang aku percaya kita perlu ada satu komunitas yang bisa membantu kita untuk mengingatkan gitu ya. Mengingatkan untuk kita tuh terus kembali kepada Tuhan gitu ya. Terus ada pemimpin juga kan, biasanya di Komsel kan pasti ada pemimpinnya. Nah, pemimpin itu bisa kita jadikan mentor, walaupun salah satu mentor aku yaitu ketua Komsel aku gitu. Terus di luar itu kita juga ada mentor-mentor lain yang membantu kita baik itu dari segi pekerjaan maupun spiritual kita gitu. Jadi kita punya beberapa mentor yang memang mereka sebenarnya mentor di pekerjaan, tapi mereka juga membantu untuk mengingatkan kita secara rohani juga gitu. Jadi memang nggak bisa sendirian sih. Kalau aku percayanya tuh Tuhan menciptakan kita sebagai anggota tubuh Kristus ya gitu untuk kita tuh perlu saling menguatkan dan saling istilahnya kita tuh perlu untuk saling bersinergi gitulah antara sesama anggota tubuh gitu. Jadi eh, punya teman, punya komunitas, punya eh, mentor, dan jangan lupa juga kita harus membangun hubungan pribadi juga. Kalau aku juga membangun hubungan pribadinya sesimpel kayak doa ataupun saat teduh gitu ya. Itu buat aku sangat membantu untuk aku tuh bisa balik lagi nih tracknya kemana nih gitu. Jadi nggak kebablasan gitu. Istilahnya ada yang ngejagain nih, ada payungnya gitu ya. Istilahnya payung rohaninya itu ya otoritas kita itu tadi mentor, terus gereja gitu itu berfungsi sebagai payung untuk menjaga gimana aku secara rohani tetap ada dalam payung itu sekalipun aku juga padat nih dalam pekerjaan dan sebagainya gitu. Oh ya, Oke. dan satu lagi, kita tuh ada aku kalau hari Minggu gitu ya ataupun apa istilahnya tuh weekend gitu suka eh, kumpul bareng keluarga gitu. Nah, kita tuh suka kayak ada mesbah keluarga sama orang tua ataupun sama adik kakak gitu. Jadi itu juga sangat membantu sih untuk kita ngingetin lagi gitu untuk kita oh yuk kita ingat lagi sekalipun kita padat kerjaan tapi melibatkan Tuhan gitu. Gitu ya. Oke. Miss Naomi. Ya, kurang lebih sama betapa pentingnya komunitas dan mentor dan juga kita membina orang lain ya. Jadi makanya kadang kalau di dunia human capital HRD kita harus lihatnya tuh 360 degree. Jadi keseluruhan gitu. Teman Ya. sekerja yang selevel juga kita harus punya gitu. Punya juga otoritas yang di atas gitu, yang bisa ngarahin kita dan juga kita latihan supaya kita eh, ke bawah juga gitu. Bagaimana kalau kadang kita belajar sendiri, tapi kita nggak ajarin ke orang gitu ya, itu beda gitu dapetinnya. Nah maksudnya kenapa kita bisa terus bertumbuh ataupun walaupun banyak kesibukan, ya kita diajarin untuk kita bisa balance gitu. Dan tapi untuk mencapai balance nggak mudah ya. Aduh, jangan ngiri sama kita kan kenapa bisa balance? Kalau dilihat realitanya juga nggak Nangis juga balance. ya, Miss. Tetap ada yang ketika fokus ke A, aduh kenapa yang kirinya kelupaan itu udah memang bagian dari hidup lah ya. Tapi ada 6 harta juga yang kita belajar gitu. Dan ini harta yang dulu kalau aku tahu cuman harta itu harta benda doang gitu. Tapi 6 harta itu sebenarnya harta benda yang paling urutan terakhir gitu. Sebenarnya ada 5 harta lain yaitu pertama harta rohani, terus harta jiwa, harta tubuh, harta keluarga dan hubungan gitu. Nah, 5 harta ini sama pentingnya sama harta benda gitu. Bahkan karena ini 5 berarti lebih penting ya daripada harta benda ya gitu. Jadi makanya kenapa kita harus punya komunitas baik rohani gitu ya ataupun komunitas pertemanan
ya bisa hobi kita juga ataupun komunitas bisnis, kita juga aktif di komunitas bisnis supaya apa supaya punya wawasan-wawasan baru ya, nggak Hmm. merasa oh yang paling paling bagus atau yang udah gede, tapi ternyata pas kita ada di komunitas bisnis juga kita belajar bagaimana orang lain juga sedang berjuang, bagaimana kita saling menolong mereka gitu, ataupun kita belajar dari orang-orang yang udah mengalami duluan gitu. Dan tadi keluarga juga sebenarnya itu harta yang sangat berharga juga gitu ya, yang nggak boleh dilupain juga. Kita dibesarin dari keluarga eh, dan eh, ya orang tua kita atau kakak atau adik kita itu bisa jadi mentor untuk kita juga gitu, bisa jadi partner kita juga untuk bertukar pikiran yang akan memberikan kita fresh idea Mhm. ataupun ya tadi atau sebenarnya ada belakangan ini aku belajar juga enemy gitu ya. Musuh kita juga itu bisa jadi pembelajar buat kita. Karena biasa musuh kita paling tahu kelemahan kita, paling banyak mengkritik kita gitu dan itu kadang kita butuhkan juga orang yang ngasihnya tuh kritik gitu, bukan ngasih ah kamu bisa kok, ah kamu udah bagus kok gitu ya. Tapi kadang kita butuh enggak kamu masih kurang di sini 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 gitu ya. Memang dengernya nggak enak, dengernya itu sakit sih gitu. Makanya mungkin jangan musuhnya nggak banyak karena satu aja mungkin udah bisa menyakiti kita gitu. Tapi dari mereka sebenarnya kita bisa belajar banyak hal juga. Kelemahan kita bagaimana kita bisa improve juga dan kita dikasih masukan yang membangun gitu. Bold ya. Kita memang butuh orang yang support kita, yang mentoring kita, tapi kita juga butuh untuk berbagi apa yang sudah kita dapat dari mentor. Itu yang saya dapetin yang pertama. Yang kedua adalah untuk di pertanyaan ini, saya dapetin semoga Anda mendapatkan seperti yang saya dapat ya, Kang Sule ya. Dan yang kedua adalah ternyata kita butuh support nih siapa yang di pihak kita. Nah, tapi kita juga butuh para dalam tanda kutip pengejek, pengkritik. Ya, kalau enggak kita akan tahu, oh ya ini ya di sini terbuai gitu kan. Nah, untuk level up-nya agak susah nih kalau nggak ada yang pengejek, pengkritik ya kan. Miss Omi bilang versinya Iya, satu orang aja tuh udah kayak banyak banget musuhnya karena yang dilontarkan banyak sekali kan kritikan dan betul, betul. pedas gitu kan banyak banget. Jadi itu sudah jadi banyak banget loh soalnya cukup satu ya. Satu aja musuh udah cukup, udah itu aja. Ya, Anda harus pintar-pintar memilih musuh ini dalam hal ini ya. Pintar-pintar memilih Iya, ya Miss ya. Pintar memilih. Kalau betul. kita salah memilih jadi waduh kita akan di situ terus. Ini menarik sekali ya. Aduh, nggak kerasa cepat banget waktunya. Berikutnya ya Miss, ini pertanyaan saya nggak 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 sempat ditanyakan nggak apa-apa deh. Yang penting ada pertanyaan yang memang apa relate dengan tema kita di siang hari ini seneng banget. Selamat siang Kak, ini mau tanya sebagai dua wanita yang memimpin bisnis bersama, eh, apa tantangan unik yang mungkin Kakak berdua alami dalam membagi tanggung jawab, lalu mengambil keputusan strategis dan tetap saling support satu sama lain? Ada apa ada perbedaan gaya kepemimpinan yang justru jadi kekuatan nih? Silakan Miss Sylvie. Oke, pertanyaannya menarik ya ini ya. Ya, tantangannya memimpin itu kita berbagi gini. Jadi kita berbagi pekerjaannya tuh saya sales marketing. Nah, di luar sales marketing itu Nomi. Jadi sebenarnya Nomi itu kerjanya jauh lebih banyak dari saya, ya. Tapi memang sales marketing juga punya tantangan sendiri ya, gitu. Karena kan memang sales marketing itu ujung tombak juga, gitu. Jadi gimana bisa produknya kejual, gitu. Karena kalau gaya kepemimpinan dan gimana kita bisa terus sebenarnya gaya kepemimpinan kita cukup berbeda sih. Kalau aku tuh tipenya yang ngomel-ngomel ya, kayak ibu-ibu mungkin ya. Kalau cemas gitu ya. Kalau Naomi itu tipenya dia nggak banyak ngomong. Hmm. Tapi sekali dia ngomong, semua orang takut gitu loh. Jadi tipenya kayak gitu. Jadi dia tuh orangnya detail gitu ya. Kalau aku tipenya lebih yang kayak gaya kepemimpinannya tuh sering marah-marah, ngomel-ngomel gitu lah. Nah, itu yang kadang jadinya aku juga ngelihat, oh kayaknya nggak perlu ngomel-ngomel deh sebenarnya gitu ya.
kayaknya cukup langsung poin-poinnya aja. Udah gitu. Itu yang kalau aku belajar dari gaya kepemimpinannya tuh seperti itu gitu. Jadi sekarang mungkin aku udah lebih bisa ngerem gitu ya dibanding dulu awal-awal gitu. Itu gimana caranya? Ya seiring berjalannya waktu sih kita saling ngingetin gitu. Jadi misalnya aku udah terlalu kebablasan nih, nanti Naomi ngingetin sih kayaknya udah terlalu kebablasan deh gitu ya marah-marahnya misalnya. Atau Cici lagi lapar ya sampai marah-marah gitu kan. Biasanya aku kalau lapar tuh jadi marah-marah gitu. Nah, terus ya cara bagi job desk-nya sebenarnya aku kayak kita mulai dari aku tuh enjoy-nya di mana? Oh, aku enjoy-nya di sales marketing. Kebetulan aku juga background-nya memang itu. Jadi ya udah oke Cici sales marketing ya, sisanya Nomi ya gitu. Jadi sesuai kekuatannya sih sebenarnya kita awalnya membagi itu sesuai kekuatan kita. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu kita saling mengingatkan sekalipun pribadi kita tuh sebenarnya sangat beda banget ya kayak bumi sama langit. Sebenarnya orang pada bilang, kok kalian bisa akur ya? Ya bisa akur itu karena waktu ya, butuh waktu sebenarnya nggak bisa instan. Kita dari kecil udah latihan, latihan, latihan terus dari hal-hal kecil gitu sampai akhirnya bisa sampai kayak sekarang gitu. Jadi itu semua butuh proses dan butuh waktu dan ya kita saling itu sih saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menegur gitu dan kalau gaya kepemimpinan ya itu kita terus belajar memperbaiki sih gitu. Tadi pertanyaannya apa ya satu lagi kayaknya yang aku agak lupa. Ini jadi keputusan strategis, terus tetap bisa saling support, membagi tanggung jawab udah dijawab. Terus ada Oke. kepemimpinan ini udah pasti ya jelas gaya Hmm, tapi justru jadi kekuatan ya. ya betul. Ya, mungkin dari aku itu ya. Mm-mm. Siap, Miss Omi, silakan. Ya, kalau dari aku ya tadi kita beda banget dan Mm. justru di situ kita melengkapi. Mm. Nah, beda banget jadi bagi tugasnya nggak susah sih. Eh si Sylvie Udah memang kayak tipe apa orangnya people oriented. Ya, Dia orangnya people oriented, jadi pokoknya urusan sama eh, me- melayani orang itu si Sylvie gitu ya. manis-manis gitu ya. Kalau aku urusannya sama yang mendisiplin orang. Iya. Jadi aku lebih banyak ke sistem sih gitu. Jadi tapi sistem juga kan tentu di situ aku belajar juga. Si Sylvie kan orangnya juga karena dia people oriented, dia tuh turba ya, turun turun banget gitu ke anak-anak gitu. Dan itu yang awal-awal aku masih sulit gitu. Aduh ngapain sih turun sih gitu. Kalau bisa dari jauh lihat CCTV aja, kenapa enggak gitu kan? Tapi aku juga belajar bagaimana CCTV itu nggak bisa menjelaskan semuanya. Dan kalau kita eh, tanya turun ke bawah gitu ya ke tim, nanya, ajak ngobrol, justru malah kita dapetin solusinya gitu. Jadi di situ yang aku belajar banget dan tapi juga aku bersyukur gitu ya, maksudnya karena kita beda, jadi aku bisa berkarya dengan memimpin dengan versiku gitu, tanpa harus jadi orang lain gitu. Karena jadi people oriented, kadang ya aku bilang itu Ci Sylvie aja gitu ya, udah ada. Nah kecuali nanti Ci Sylvie-nya lagi dinas kemana, ya aku turun gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya seru-seru aja sih ya tadi ya. Aku mungkin lebih 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 diem terus lebih saklek kali ya sama lebih galak. Jadi kalau Ci Sylvie lebih cerewet gitu tapi nggak terlalu galak gimana kalau aku yang memang lebih menohok-nohok gitu ya. Tapi ya di situ belajar banyak bagaimana ketidaksempurnaan kita ya. Nggak ada pemimpin yang sempurna dan juga justru makanya kenapa kita butuh tim kita di belakang kita adalah mereka juga yang membantu untuk ketidaksempurnaan kita gitu dan makanya penting banget punya tim, jangan terus-menerus one man show. Mungkin kadang kita bilang, aduh lebih cepat gua kerjain sendiri gitu ya. Tapi mungkin saat itu lebih cepat. Tapi kalau mau besar bukan dengan cara kerja sendiri. Kalau mau besar harus sama tim gitu. Makanya sapu lidi adalah eh, ilustrasi terbaik. Mau nyapu debu yang banyak, ya lidinya harus banyak. Kalau mau nyapu cuman debunya sedikit, satu lidi
saya juga nggak tahu ya, saya nggak pernah bebersih pakai satu lidi dan Iya ya, nggak pernah Miss. ada debu yang keangkat sih kalau pakai satu gitu ya. Tapi kalau Iya. mau bebersih ya harus pakai lidi yang banyak gitu. Oh, lidi satu mungkin itu ya mesti nyolok-nyolok daun kering gitu ya. Tapi debu-debu membandel itu nggak bisa gitu. Makanya kita mesti bareng-bareng. Yes. Oke, Miss, ini kayak mungkin jadi pesan semangat, closing statement juga. Harapan, ini pertanyaan saya sih. Sebenarnya tadi masih ada satu, tapi nggak apa-apa, mirip-mirip kok. Mirip-mirip pertanyaannya ya. Harapan Miss Sylvie dan Miss Naomi untuk Little Friend ke depan dan bagaimana terus menjadi berkat lewat karya sebagai Today's Kartini atau Kartini Nowadays ya. Miss Sylvie, silakan. Oke, kalau harapan aku sih bisa memberikan apa ya? Karena kan di pasar itu edukasi ya. Jadi memberikan edukasi untuk ibu-ibu gimana anaknya tuh dari sejak kecil bisa punya motorik sensorik yang baik gitu dan gimana ibu-ibunya ini tuh bisa terus eh, apa ya? Kita pengen supaya ibu-ibunya tuh bisa berperan gitu loh. Oh ya, ibu-ibunya bisa membantu untuk anak ini punya edukasi yang lebih baik gitu. Karena kan mungkin kebanyakan edukasi itu untuk orang-orang misalnya yang tinggalnya lebih di kota. Tapi kita pengen untuk semua masyarakat, semua ibu-ibu yang ada dimanapun itu bisa punya edukasi yang sama, bisa anak-anaknya tuh teredukasi dan ya supaya Indonesia juga bisa punya edukasi yang lebih baik dan punya tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik pastinya ya gitu. Oke, Itu sih kalau dari aku. yap. Miss Naomi, silakan. Ya, tentu asal muasalnya Little Friend kan memang karena orang tua kita juga memperhatikan kita ya. Mhm. Dan hal yang sama sebenarnya kita pengen juga setiap orang tua juga mulai memperhatikan anak-anaknya, bukan cuma memperhatikan dari segi apa namanya apa harta ataupun segi pendidikan yang terbaik gitu, tapi juga emosional dari anaknya, bagaimana kekuatan anaknya itu apa gitu, kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan itu bisa ditemui dengan cara kita berinteraksi yang cukup banyak dengan anak-anak gitu. Jadi makanya kita mengedukasi, sebenarnya edukasinya adalah bukan cuma buat anaknya tapi buat orang tuanya juga gitu. Dan tadi di mana kita berharap juga karya-karya Indonesia, karya-karya anak Indonesia, karya-karya lokal juga bisa tersalurkan gitu ya. Dan ya kita juga pengen jadi role model bahwa oh barang yang laku tuh nggak cuma yang impor-impor doang gitu. Barang-barang lokal juga banyak sekali yang bagus dan kita juga bisa berkarya buat negara kita. Oke, Miss Naomi, em, percaya bahwa kita bisa menjadi berkat lewat karya ya. Udah dibuktikan oleh berdua dengan perjuangan pastinya ya. Miss Sylvie, Miss Naomi, terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Udah selalu support Good News dengan obrolannya dan juga berkatnya untuk iklannya ya. Berharap again misalnya dalam percakapan kita, perbincangan kita ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, para Kartini, para wanita muda yang tadi sudah bergabung. Kau tahu ya, yang ini talk show itu memang muda-muda dan yang masuk adalah manggilnya Kak. Itu artinya mereka juga masih muda. Oke, berharap belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. So finally saya Indi Saya dan juga Naomi. yes, Dan Silvi, untuk Good News FM, bisa login so you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family.